العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dengannya dirinya sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim, dan beriman dengan segala apa yang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditolak dan ditiadakan maknanya, dan tanpa dibagaimanakan serta tanpa dipermisalkan. Dalam penjelasan berikut ini, pensyarah ingin menjelaskan tentang makna dari tahrif dan ta'til serta takyif dan tamtsil. Baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu min al-iman billah ila al-akhir hadha syuru'un fi tafsil ba'da al-ijmal wa min huna litab'id wal ma'na wa min jumlati imani ahli sunnati wal jamaah bil asli al-awwal alladhi huwa a'zamul usul wa asasuha huwa al-iman billahi annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsah ila al-akhir. Nah, qala syarih rahimahullah wa min al-iman billahi ila akhirih hadha syuru'un fi tafsil ba'da al-ijmal. Setelah sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan aqidah ahli sunnah wal jamaah secara global, secara ijmal. Hadha i'tiqadu al-firqati najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal qadari khairihi wa syarrihi. Kan mujmal, disebutkan konsep keimanan secara global. Maka kemudian beliau di paragraf berikutnya merinci hadza syuru'un fit tafsili ba'dal ijmal. Jadi di sini ini penyebutan secara terperinci setelah sebelumnya disebutkan secara mujmal. Naam. Min ay wa minal imani billah, min di situ litab'id, menunjukkan makna sebagian termasuk di antara keimanan kepada Allah. Wal makna wa min jumlati iman, naam, dan maknanya dan termasuk dari keumuman secara garis besar iman ahli sunnah wal jamaah terhadap pokok dasar yang pertama, yaitu keimanan kepada Allah, yang mana dia termasuk seagung-agung usul atau asas, yaitu keimanan kepada Allah, bahwasanya mereka ahlus sunnah wal jamaah, akidah mereka itu mengimani segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an, dan begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa diselewengkan, tanpa ditiadakan, ditolak, tanpa dibagaimanakan maupun dipermisalkan. Naam. Wa qawluhu min ghairi tahrifin muta'allaqun bil imani qablahu, yakni annahum yu'minuna bis sifatil ilahiyyati ala hadzal wajhi al-khali min kulli hadhihi al-ma'ani al-batilati itsbatan bila tamthilin wa tanzihan bila ta'tilin. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته والتشديد للمبالغة. Naam. Kemudian maksud dari min ghairi tahrif, keimanan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, penyelewengan. Min ghairi tahrif, jar dan majrur di situ muta'alliq bil imani qablahu. Maksudnya al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz min ghairi tahrifin minal imani billah. Jadi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya minal imani billah, muqaddam. Kemudian min ghairi tahrif ini muta'alliq dengan mubtada al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Yakni bahwasanya mereka ahli sunnati wal jamaah al-firqatin najiyatil mansurah beriman terhadap sifat-sifat ilahiyah dengan konsep keimanan yang kosong dari makna-makna yang batil, yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'dil. Hadi kaidah.
laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Penetapan tanpa dipermisalkan dengan makhluknya dan pensucian tanpa ditiadakan dari sifat yang sempurna. Wa tahrifu fil asli, tahrif secara asal usulnya diambil dari ucapan orang Arab, haraftu syai'a an wajhihi harfan min babi daraba idza amaltahu wa ghayyartahu, atau idza amaltuhu wa ghayyartuhu. Amala yumilu bermakna sayyarahu ma'ilan, apabila menyelewengkan atau merubahnya. Asal usulnya dari thulathi mujarrad harafa, wa tashdidu lil mubalaghah. Adapun di tasydid harrafa yuharrifu tahrif untuk menunjukkan kepada makna mubalaghah, wa illa dia sudah mutaaddi. Naam. Wa tahriful kalam imalatuhu 'anil ma'na al-mutabadiru min ila ma'nan akhar la yadullu 'alaihi al-lafdhu illa bihtimalin marjuhin fala budda fihi min qarinatin tubayyinu annahu al-muradu. Naam. Wa tahriful kalam, kemudian makna dari tahriful kalam. Tahrif itu sendiri kan sudah bermakna penyelewengan atau perubahan, distorsi. Adapun tahriful kalam berarti imalatuhu anil ma'nal mutabadar minhu ila ma'nan akhar la yadullu alaihi al-lafdhu illa bihtimalin marjuh. Tahriful kalam maknanya adalah menyelewengkan atau merubah-rubah makna yang terlintas dari suatu lafaz kepada makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut kecuali kemungkinannya sangat-sangat marjuh, sangat lemah. Berarti harus terdapat padanya qarinah untuk menjelaskan kepada maksud, sehingga dia bisa mentafsirkannya kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz itu secara zahir. Jadi tahrif, distorsi atau penyelewengan lafaz itu bisa terjadi pada lafaz maupun pada makna. Pada lafaz contohnya ketika mereka menasabkan lafzul jalalah yang harusnya dirafa dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Mereka ganti, mereka nasabkan wa kallamallaha Musa karena dia i'rabnya muqaddar sehingga mereka bisa bermain di ayat ini. Mereka ganti wa kallamallaha Musa. Jadinya lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala di situ yang diajak untuk berbicara, Musa yang berbicara, menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tahriful lafz. Tahrif berikutnya tahriful ma'na, menyelewengkan dari makna yang seharusnya. Contohnya ketika mereka menyelewengkan makna istawa, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa dikatakan oleh mereka bermakna istaula. Tetap mereka baca istawa tapi maknanya mereka palingkan kepada makna istaula yang artinya menjajah, menduduki, menguasai. Atau takwil mereka terhadap makna yad ketika mereka takwilkan kepada makna qudrah. Bal yadahu mabsutatani ay bal qudratuhu. Begitu mereka takwilkan, mereka selewengkan maknanya dari lafadznya, mereka selewengkan lafadznya dari maknanya tanpa ada qarinah sedikit pun yang menunjukkan kepada yang demikian itu. Dan tahrif dalam hal ini kekufuran. Naam, ayo. Wa amma at-ta'til fa huwa ma'khudun min al-'utli alladhi huwa al-khulu wal faraq wat tark. Wa minhu qawluhu ta'ala wa bi'rin mu'attalah ay ahmalaha ahluha wa taraku wirdaha. Wal muradu bihi huna nafyu sifatil ilahiyyati wa inkaru qiyamiha bidzatihi ta'ala. Naam. Adapun ta'til diambil dari kata al-'atl alladhi huwal khulu wal faraq, yang maknanya adalah kosong dan ditinggalkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa bi'rin mu'attalah, dan sumur yang telah ditinggalkan. Ai ahmalaha ahluha. Jadi pemiliknya telah membiarkan yang meninggalkannya. Dan yang dimaksud di sini dengan at-ta'til yaitu penafian terhadap sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah, dan mengingkari tegaknya sifat-sifat tersebut pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ta'til. Meniadakan sifat itu dari zat. Aywa. Fal farqu baina at-tahrif wa at-ta'til anna at-ta'tila nafyun lil ma'na al-haqqi alladhi dalla alayhi al-kitab was sunnah. Wa amma at-tahrif fa huwa tafsirun nususi bil ma'ani al-batilati allati la tadullu 'alayha.
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف بمعنى أنه كلما وجد تحريف وجد التعطيل دون العكس وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. Sama yusammi berarti yusammu. Untuk naqis kalau akhirnya adalah ya maka di dhammah yusammu. Kalau akhirnya alif yang mahdhufah baru di fathah. Ma yusammunahu bitafwid. Wa huwa ma yusammunahu bitafwid. Naam. Perbedaan antara tahrif dan ta'til. Bahwasanya ta'til itu penafian terhadap makna yang benar yang telah ditunjukkan pada lafaz tersebut oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun tahrif adalah menafsirkan lafaz-lafaz tersebut dengan makna-makna yang batil yang tidak ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Ta'til menafikan makna. Adapun tahrif menafsirkan makna yang lain yang berbeda dari makna yang seharusnya ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Jadi penisbatan antara keduanya yaitu antara ta'til dan tahrif al-umum wal khususul mutlaq. Al-umum wal khusus al-mutlaq. Gambarannya al-umum wal khususul mutlaq ada lingkaran besar di dalamnya lingkaran kecil. Yang umum adalah lingkaran besar, yang khusus lingkaran kecil. Kalau al-umum wal khususu min wajh gambarannya seperti dua lingkaran yang disatukan sebagian. Nah, daerah yang bersatu yang terarsir itu umum wa khusus min wajh. Berarti dalam gambaran ini at-ta'til dalam lingkaran yang besar, at-tahrif dalam lingkaran yang kecil di dalamnya. At-ta'til a'ammu mutlaqan min at-tahrif. At-ta'til lebih umum secara mutlak dibandingkan tahrif. Karena setiap tahrif pasti ta'til. Adapun setiap ta'til belum tentu tahrif. Bimakna annahu kullama wujida tahrif wujida ta'til. Maknanya karena ta'til itu lebih umum, berarti kapan saja didapati tahrif, berarti dia bermakna ta'til. Dunal aks, tapi tidak sebaliknya. Wabidzalika yang demikian itu didapati secara bersamaan. Tapi terkadang juga bisa didapati secara bersamaan. Ta'til di satu sisi dan tahrif di sisi yang lainnya. Seperti apa konsepnya? Yaitu seperti orang yang mengisbat menetapkan makna yang batil dan dia menafikan makna yang hak. Dia menetapkan makna yang batil berarti kan tahrif, menyelewengkan lafaz itu dari makna yang seharusnya. Di satu sisi dia menafikan lafaz tersebut dari makna yang benar, berarti menta'til. Wa yujadu ta'til biduni tahrif. Didapati pula konsep ta'til tapi tanpa tahrif. Contohnya apa? Contohnya penafian terhadap sifat-sifat yang telah tetap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia nafikan. Tapi dia tidak menetapkan makna yang lain. Ini namanya ta'til. Dia menyangka bahwa tekstual zahir yang ada pada lafaz itu bukanlah yang dimaksudkan oleh lafaz. Hanya saja dia tidak menentukan makna secara spesifik terhadap lafaz tersebut. Dia tiadakan. Wa huwa ma yusammunahu bitafwid. Dan inilah yang mereka istilahkan dengan tafwid. Tafwid itu memasrahkan makna dari lafaz itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tiadakan makna itu. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Hada lafdzul Arabi lahu ma'nan mufidun musta'mal, lafdzul musta'mal. Mufid. Dia memiliki makna. Dia katakan enggak, wallahu a'lam maknanya. Kita serahkan kepada Allah. Oke. Allah mengkhitab na'am dengan lughatul Arabiyyah, dengan bahasa Arab yang memiliki makna mufidun. Mereka katakan maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafwid hakikatnya. Na'am. Aywa. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو
كيفياته كما قال مالك Kaifiyatiha. أو كيفيتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول. Nah, termasuk dari kekeliruan adalah pernyataan bahwasanya hada ay at-tafwid, bi anna hada ay at-tafwid adalah madhab salaf. Ada tuduhan dusta. Sebagaimana hal tersebut dinisbatkan oleh kalangan mutaakhirin dari Asy'ariyah. Termasuk yang menisbatkan yang demikian ini adalah An-Nawawi. Bahwasanya madhabus salaf madhabu at-tafwid. Ada khata'. Nah, karena salaf dahulu mereka tidaklah melakukan tafwid terhadap pengetahuan akan makna dari lafaz. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'nahu. Tidaklah dahulu mereka membaca kalamullah dalam keadaan mereka tidak mengetahui maknanya. Bahkan mereka memahami makna-makna. Bal kanu yafhamuna ma'aniyan nususi minal kitabi wa sunnah. Bahkan dahulu mereka memahami makna-makna dari nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka juga menetapkan bagi Allah Azza wa Jal nas-nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tetapkan lafdhan wa ma'nan. Tsumma yufawwiduna fi ma wara'a dzalika min kunhi sifati aw kaifiyatiha. Konsep tauhidnya salaf, mereka mentauhid, menyerahkan ilmu dan pengetahuannya berkaitan dengan sifat-sifat Allah pada hakikat sifat dan bagaimananya. Bagaimananya hakikat yang sebenarnya dalam wujud, mereka tauhid, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bi kaifiyatiha wa bi haqiqatiha. Tapi mereka menetapkan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah berdasarkan makna-maknanya dalam bahasa Arab. Ini konsep tafwidus salaf. Tafwid kepada kaifiyah dan hakikat, tapi tidak kepada makna. Mereka mengisbat makna-makna dari lafaz-lafaz sifat. Kama qala Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik ketika ditanya tentang hakikat istiwa'nya Allah di atas arsy, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ay al-istiwa' secara makna ma'lum, mafhum, diketahui maknanya, dapat dicerna artinya. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya ini tidaklah diketahui. Karena hakikatnya tidak pernah dilihat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, diimani sebagaimana adanya. Nah, ini akidah, prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Aywa. Wa amma qawluhu min ghairi takyifin wala tamthil, al farqu bainahuma anna takyifa ay ya'takida anna sifatihi ta'ala ala kaifiyati kadza aw yas'alu anha bi kaif. Nah, sekarang konsep takyif. Maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min ghairi takyifin wala tamthil. Jadi isbat prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa dibagaimanakan, tanpa pula dipermisalkan. Apa perbedaan antara keduanya? Takyif dan tamthil. At-takyif adalah membagaimanakan. Seperti konsepnya seseorang meyakini bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu di atas keadaan tertentu. Di atas konsep dan bentuk tertentu. Dibagaimanakan oleh dia. Atau dia bertanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takyif. Sekedar bertanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ini qaulun mubtada'. Ucapan yang bid'ah, tidak pernah dilakukan, ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sekedar bertanya saja sudah bid'ah. Ayo. Wa amma tamthil fa huwa i'tiqadu annaha mithlu sifatil makhluqin wa laysa al-muradu min qawlihi min ghairi takyifin annahum yanfuna al-kayfa mutlaqa fa inna kulla shay'in la budda ay yakuna ala kayfiyati ma walakin al-muradu annahum yanfuna ilmahum bil kayf id la ya'lamu kayfiyata dzatihi wa sifatihi illa huwa subhanahu. Naam, adapun tamthil, memisalkan sifat-sifat Allah dalam wujud luar, dia adalah suatu i'tiqad, keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat makhluk. Dimisalkan dengan sifat yang ada dalam wujud luar. Dibagaimanakan saja, itu sudah tidak boleh. Dibayangkan atau dipermisalkan dalam imajinasi atau benak itu saja sudah tidak boleh. Apalagi diwujudkan dalam wujud luar, di luar kepala. Di luar imajinasi dia permisalkan dengan sosok yang ada atau yang wujud.
Ini makna dari tamtsil. Adapun takyif hanya sekedar bagaimanakan di dalam benak, fi dhihn, dalam imajinasi dia. Dan bukanlah yang dimaksud dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min ghairi takyif, tanpa dibagaimanakan, bahwasanya para salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menafikan kaifiyah secara mutlak. Tidak. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah pasti akan berada di atas keadaan tertentu atau wujud tertentu. Yang namanya sesuatu yang wujud ada, pasti dia berada dalam keadaan tertentu atau wujud tertentu. Naam. Hanya saja yang dimaksud oleh ahli sunnah wal jamaah, mereka menafikan kaif atau bagaimananya Allah, yaitu menafikan ilmunya, hakikatnya. Karena zatnya belum pernah makhluk itu melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa membagaimanakan. Naam. Allah juga tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hakikat sifatnya dan zatnya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah menafikan ilmu tentang hakikat bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Idh la ya'lamu kaifiyata dzatihi wa sifatihi illa huwa subhanahu. Karena tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana zat dan sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil, itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ini pokok yang prinsipil dan fundamental di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah membangun permusuhan al-bughd wal adawah kepada siapa saja yang memahami konsep keimanan terhadap sifat-sifat Allah selain dengan konsep ini. Nah, aywa. Qauluhu laysa kamitslihi. Hadhihi al-ayatul muhkamatu min kitabillah azza wa jalla hiya dusturu ahli sunnati wal jamaah fi babis sifati fa inna Allah azza wa jalla qad jama'a fiha baina an-nafi wal itsbat. Fanafa an nafsihi al-mithla وأثبت لنفسه سمعا وبصرا فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير نعم ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. نعم. Berkata Syekhul Islam, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bahkan ahli sunnah wal jamaah prinsipnya, na'am, mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah semisal dengannya satupun. Dan dia as-sami'u al-basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksud dari laisa kamitslihi, ayat ini muhkam di dalam kitabullah azza wa jalla. Dia adalah dustur, undang-undang dasar, asas yang paling asasi dan konsep utama ahli sunnah wal jamaah dalam bab sifat. Tidak bisa diganggu gugat. Naam, dipertahankan dengan jiwa dan raga. Kalau kita merujuk kepada bagaimana fitnah yang terjadi berkaitan dengan asma wa sifat di era para a'immah, berapa darah yang tumpah, yang dibunuh, yang diadab, yang disiksa hanya demi mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memahami yang demikian, niscaya dia akan tidak mungkin dia untuk melemparkan senyum kepada haula'i ahlil bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip asas bagi ahli sunnah wal jamaah dalam bab sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjamak padanya nafi dan isbat. Allah nafikan dari dirinya permisalan dengan makhluknya. Dan Allah tetapkan bagi dirinya sifat. Dalam hal ini sam'an wa basaran, sifat mendengar dan sifat melihat. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya madhab yang hak terhadap asma dan sifat bukanlah penafian terhadap sifat-sifat secara mutlak menyeluruh. Sebagaimana itu
sepak terjangnya al-Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Semuanya Mu'attilah, Mufawwidah. Wala itsbataha mutlaqa. Tidak pula mengisbat sifat-sifat itu secara mutlak. Naam, kama huwa sya'nul mumatsilah. Sebagaimana itu sepak terjang dari para mumatsilah. Orang-orang yang mentamtsil, memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Bahkan kaidah dan prinsip mendasar di sisi ahli sunnah wal jamaah itsbatuha bila tamtsil, menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan dikabarkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya tanpa dipermisalkan dalam wujud makhluk. Kemudian faedah diperselisihkan dalam i'rab berkaitan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un ala wujuh. Pada beberapa gambaran i'rab yang paling sahih al-kaf di situ laisa kamitslihi, kaf silatun. Kalau di dalam Al-Qur'an namanya silah at-taukid. Tapi di luar Al-Qur'an dalam bahasa Arab atau gramatika nahwu dia dinamakan zaidah. Tapi ta'adduban beradab terhadap Al-Qur'an tidak ada dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an kalamullah sesuatu yang sifatnya zaidah, pasti terkandung padanya hikmah dan makna. Annal kaf silatun zidat lit ta'kid. Itu maknanya. Kaf di sini didatangkan untuk memberikan ta'kid, penguatan. Laisa kamitslihi syai', benar-benar tidak ada satupun yang semisal dengannya. Kama fi qauli syair laisa kamitslil fata Zuhairin khalqun yuwazihi fil fadaili. Laisa kamitslil fata Zuhair. Kaf di situ min bab ta'kid. Aywa. قال المصنف رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Naam. Kemudian masih dalam penjelasan terhadap prinsip akidah ahli sunnah dalam masalah sifat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahli sunnah itu tidaklah menafikan dari Allah segala apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dengan sifat tersebut. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ahli sunnah juga tidak mendistorsi, menyelewengkan kalam, lafaz-lafaz itu dari tempatnya, dari makna yang seharusnya ditunjukkan oleh zahir tekstual lafaz itu secara bahasa. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Mereka juga tidak bertindak mengingkari asma Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Mereka juga tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut. Tidak pula mereka memisalkannya dengan sifat-sifat makhluknya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Antum bisa merujuk ke al-qawaidu al-muthla. Makna dari al-ilhad telah kita bahas di qawaidul asma. Di kaidah yang ke-7 dalam qawaid al-asma, qawaidul muthla. طيب شرح. قال الشارح رحمه الله وقوله فلا ينفون إلى الآخر تفريع على ما قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه indal itlaqi fahum la ya'diluna bihi anha. Naam. Maksud dari fala yanfuna anhu, ahli sunnah tidaklah menafikan dari Allah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Naam. Ya, percabangan dari yang sebelumnya. Bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ahlu sunnah itu karakteristik yang paling mendasar mereka beriman bahwa Allah itu tidak ada yang semisal satupun dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bahkan mereka tidak menafikan dari Allah segala apa yang Allah telah mensifati bagi dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut. Jadi ahli sunnah wal jamaah kalau mereka beriman kepada Allah di atas bentuk dan konsep keimanan yang demikian ini, maka tentu mereka tidak akan menafikan dan tidak akan menyelewengkan, mendistorsi lafaz-lafaz yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tidak pula mereka membagaimanakan atau mempermisalkan. Wal mawadhi', maksudnya wala yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ihi. Mereka juga tidak akan mendistorsi, merubah, menyelewengkan ayat-ayat yang ada dari makna-makna yang seharusnya. Al-mawadhi' jam'u mawdhi'. Maksudnya apa? Wal muradu biha al-ma'ani. Makna-makna yang wajib
untuk lafadz itu didudukkan di atasnya. Bermakna setiap lafadz pasti memiliki makna di asal peletakannya biwad'il arabi. Karena lafadz-lafadz di dalam Al-Qur'an itu berbahasa Arab, ya maka harus dipahami maknanya sesuai peletakannya dalam bahasa Arab. Bagaimana orang Arab memahami lafadz tersebut menunjukkan kepada suatu makna. Ini maknanya. Jadi tidak boleh kita menyelewengkan lafadz itu dari peletakan maknanya kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafadz tersebut. Kenapa? Li'annaha hiyal mutabadarah minhu indal itlaq. Karena makna yang sesuai peletakan lafadz itulah yang terbesit ketika diitlaqkan, tidak diidhofahkan atau tidak dikait dengan sesuatu apapun. Fahum la ya'diluna bihi anha. Karakteristik ahli sunnah itu tidak memalingkan lafadz-lafadz tersebut dari maknanya yang seharusnya, peletakan asalnya. Kalau dikatakan al-qalamu, al-qalam bermakna qalam ma'ruf, alat tulis, pena. Tidak boleh dipalingkan kepada makna selain itu. Dipahami bermakna kunci, misalkan miftah, atau bermakna al-asa, tongkat. Ini pemalingan dari peletakan maknanya di sisi orang Arab. Berarti dia tahrif an mawadhi'ihi. Karena setiap lafadz itu harus dibawa kepada makna sesuai dengan lafadz itu diletakkan dalam bahasa. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam